Halo YouTuber, ada yang pernah ngalamin gini nggak? Saya kalau pergi ke pusat komputer atau HP, kemudian ke toko langganan nyari suatu barang. Saat barang yang saya cari itu nggak ada, mereka nggak bilang habis atau kosong. Tapi bilang, sebentar ya mas. Kemudian mereka nelpon seseorang. Hehehehe. Kemudian mereka nelpon seseorang. Tidak lama kemudian orangnya datang nganterin barangnya. Ternyata barang tersebut dari toko lain. Mereka tidak kehilangan pembeli karena saling support dan bisa sukses bersama. Nah, bagaimana kalau seperti ini diterapkan di channelmu? Saya akan kasih tahu caranya, sekaligus contohnya. Simak terus. Nah, yang tadi itu yang namanya kolaborasi atau collabs, saling tukar pembeli. Kalau kita anggap pembeli tadi adalah penonton, ya pastinya akan seru ya. Nanti saya ceritain yang pada udah praktekin cara collabs yang bener ini gimana. Tapi sebelum ke sana, saya mau curhat sedikit nih. Jadi sudah beberapa kali saya menerima pengaduan dari teman-teman kreator mengenai situasi channelnya. Semua mengadu tentang satu hal, yaitu persaingan antar YouTuber yang menurut saya konyol dan nggak sehat. Yang pertama cerita, dia hidup di daerah yang ada banyak pertunjukan kuda lumping. Banyak YouTuber di sana yang membuat konten dari situ. Nah, dia dimusuhin YouTuber lain karena dia pakai kaos yang ada tulisan channelnya. Akibatnya kadang dia masuk frame YouTuber sebelah. Akibatnya lagi, dia dipersekusi. Nggak boleh pakai kaos itu lagi. Nah, pokoknya ribut lah jadinya ya. Ada lagi yang kedua. Dia hidup di kota kecil, channelnya bahas tentang dunia rakit-merakit komputer. Service, upgrade, review, dan sejenisnya. Sama seperti tadi, dia dipersekusi oleh servis komputer di kotanya. Akhirnya, tutup channelnya karena males ribut aja. Yang ketiga ada lagi, dari channel mancing. Yang ini agak halus ya, yaitu dengan cara menyesatkan. Yang merasa senior, subscribernya sudah banyak, seringkali ngasih tips aneh-aneh ke channel yang masih kecil. Dimana justru tips tadi, itu bisa berakibat buruk buat channelnya. Bro, jangan ke situ. Ada yang disuruh ikut grup tukeran views, ikut promo di tab komunitas sembarangan, dan sebagainya. Ini juga terjadi di channel masak. Ada beberapa yang ngalamin seperti itu. Nah, saya sedih dan miris ya, lihat kelakuan YouTuber-YouTuber seperti itu. Karena semua itu sebenarnya nggak perlu, nggak ada manfaatnya, dan justru merugikan. Penyebab... Astaga. Penyebab semua ini kalau saya lihat karena ketidaktahuan, ketidaksabaran, dan terutama mindsetnya. Bahwa kalau nge-YouTube fokuslah di views, subscriber, dan monet. Padahal ketiganya itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau mindsetnya salah, fokusnya pasti salah. Di kelas NJC untuk masalah seperti ini, terpaksa saya benerin dulu mindsetnya. Baru bisa move on. Dan fokus dulu di hal yang benar. Nah, kembali ke collabs. Gimana sih collabs yang benar itu? Dan mengapa peristiwa-peristiwa tadi itu seharusnya nggak perlu terjadi? Beberapa waktu lalu saya nemenin sebuah komunitas di Kopi Telu. Mereka tuh dari YouTuber kuliner ya. Semua channelnya bahas kuliner. Review makanan, usaha makanan, tempat nongkrong, dan sebagainya. Saya sangat senang dengan hal ini. Mereka itu kompak. Ya walaupun channelnya ada yang udah gede, ada yang masih kecil. Kegiatan mereka saling bertukar info, bertukar strategi, bertukar data, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ini bisa jadi contoh. Saya senang bisa kasih banyak masukan ke mereka. Pokoknya saya tuh nggak boleh diem, mesti ngomong terus. Di kesempatan itu, saya kasih strategi masalah kolaborasi ini. Walaupun beda-beda fokus topiknya, tapi ada benang merah di kesamaan penontonnya, yaitu penggemar kuliner. Selama ini yang namanya collabs itu kan dipahami bikin video bareng, kemudian upload di channel masing-masing gitu ya. Ya hasilnya seringkali tidak bisa seperti yang diharapkan gitu ya, nggak ngefek lah. Malah kadang retensi turun karena penonton reguler itu mereka disuguhkan sesuatu yang beda dari biasanya. Tapi yang jelas gini, repot karena mesti atur waktu untuk syuting bareng. Belum lagi masalah gabungin ceritanya. Mesti gimana dari dua channel tersebut ya, pokoknya ribet. Nah, saya sampaikan ke mereka, yang namanya collabs itu adalah bertukar penonton. Memperkenalkan channel lain ke penonton masing-masing. Tujuannya itu. Jadi dibikin simpel aja. Yang jadi masalah, kadang kreator itu kan mengorbankan kontennya karena mengakomodasi lawan collabsnya. Contohnya itu begini. Salah satu peserta yang topiknya membahas tempat nongkrong ingin collab sama saya karena saya punya Kopi Telu. Saya okein karena masih nyambung topiknya. Saya tanya konsepnya gimana. Doi bilang saya di interview, nanti akan disiapkan pertanyaan. Saya tinggal jawab bagaimana saya mengembangkan usaha Kopi Telu. Saya langsung bilang, ini nggak kena.
Nggak pas kalau diambil dari sisi itu. Mengapa? Karena topiknya itu bahas tempat nongkrong, bukan channel yang bahas usaha UKM atau sejenisnya. Saya kasih saran begini, review aja tempatnya seperti biasa, saya sebagai owner, sebagai figuran aja. Saya cukup ngomong bagian konsep kopi telu, karena itu masih relate. Jadi nanti isi videonya itu tidak menyakiti penonton karena fokus topiknya jadi beda. Lalu gimana sih kolaps yang hasilnya bisa lebih efektif dan tidak merepotkan karena meski bikin konten bareng, saya sarankan ke mereka begini, ke klub tadi ya. Pertama bikin rencana, dicatat siapa-siapa aja yang mau kolaps. Bikin sistem giliran lah. Si A mempromosikan si B dan seterusnya. Setelah itu masing-masing bikin rencana storyline videonya. Contohnya begini, misalnya channel yang bahas tempat nongkrong tadi kolaps sama channel yang bahas mie ayam. Bikin jalan cerita di videonya. Misalnya dia lagi review suatu tempat, terus lihat menu ada mie ayamnya. Dia bisa bilang di videonya tuh begini, wah ini ada mie ayam guys. Ini kalau ketemu sama Cus Makan pasti disikat. Oh ya guys, yang suka mie-mian coba tengok channelnya Cus Makan. Mau mie apa aja di sana ada. Orangnya gokil waktu review bakmi. Link channelnya ada di deskripsi kalau mau kepoin. Sambil di-insert beberapa klip dari tampilan channelnya sama sedikit cuplikan. Setelah dicoba selama semingguan, saya dapat laporan seperti ini. Katanya mulai ada peningkatan baik dari sisi views, subscriber, dan komen-komen yang masuk di channel yang dipromosiin. Dengan cara seperti ini, cara promosinya jadi lebih terasa natural, dan profil penontonnya juga tertarget. Coba bayangkan kalau channel-channel kuda lumping tadi bersatu, saling promosi sekalian. Guys, tadi ada yang kesurupan jadi perempuan. Saya nggak sempat ambil gambarnya. Coba cek channelnya si A, seru tuh. Linknya ada di deskripsi. Bolak-balik aja antar channel begitu. Nanti pelan-pelan penonton akan ngumpul bareng. Topik kuda lumping di YouTube akan dikuasai oleh mereka-mereka aja. Keren kan? Maju bareng, sukses bareng. Penonton nggak kemana-mana. Seperti di toko komputer tadi. Oke? Sama juga dengan channel komputer tadi. Mikirnya tuh jangan sempit kalau yang nonton itu cuma di kota kecil mereka aja. Hal-hal besar itu bisa diraih bareng saat video kita bisa nyebar kemana-mana. Usaha gak akan sepi, malah sebaliknya beneran. Channel mancing juga sama. Kenapa nggak saling bantu aja kontennya kan? Bro, kalau mau lihat ikan nila di channelnya ini nih, gila sehari dapat sekarung, babon semua. Kapan-kapan lah saya samperin ya. Sementara kepoin dulu aja nih, channelnya ada di deskripsi. Misalnya begitu. Kalian bersatulah, maka penonton akan lebih banyak diraih. Tidak perlu khawatir nanti malah video sana rame, videomu jadi sepi, nggak ada hubungannya. Tiap video, tiap thumbnail sudah ada garis tangannya masing-masing. Sudah ada interaksinya dengan algoritmanya sendiri-sendiri. Jangankan antar channel. Dalam satu channel pun, performa video udah urusan masing-masing. Oke? Semangat ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.